Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga hari ini kita dapat memposisikan diri kita sebagai manusia-manusia yang beradil dan beradab. Artinya seorang manusia yang mampu menempatkan dirinya secara proporsional di hadapan realitas alam semesta dan kehidupan kita sehari-hari. Karenanya edisi Ngopi Pahit kesempatan kali ini akan ngomongin tentang satu konsep yang cukup populer dalam dunia pendidikan belakangan ini, yang dikenal dengan konsep at-ta'dib. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam beberapa pembahasan dan ulasan sebelumnya, yang merupakan salah satu dari rekomendasi penting dari Konferensi Internasional Pendidikan Islam yang pertama pada tahun 1977, bahwa rangkaian pendidikan itu tercakup dalam 3 istilah utama, yaitu at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib. Sementara konsep al-ta'dib itu sendiri dipopulerkan oleh seorang cendekiawan muslim kontemporer, pakar pendidikan Islam dari tanah Melayu. Beliau adalah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Maka kita akan coba untuk mengulasnya secara singkat, seluk-beluk apa dan bagaimana konsep at-ta'dib ini. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Menurut beliau, problematika yang dihadapi oleh umat Islam sebagai sebuah umat tatanan masyarakat global saat ini, yang kita tahu bahwa kondisi dan keadaan masyarakat kaum muslimin hampir di seluruh negeri-negeri kaum muslimin berada dalam titik yang paling rendah, termarginalkan dalam kancah global. Karenanya apa yang menjadikan keadaan tersebut melanda dan menerpa kaum muslimin? Beliau melihat bahwa keadaan itu disebabkan karena kehilangan adab, loss of adab, kehilangan adab. Apa yang dimaksud oleh beliau kehilangan adab? Sesungguhnya yang dimaksud oleh beliau adalah kehilangan kedisiplinan, mendisiplinkan diri, mendisiplinkan rohani, akal, dan juga perilaku, mendisiplinkan berhadapan dengan berbagai pihak-pihak yang memiliki hak-hak yang harus kita penuhi secara maksimal. Kehilangan kedisiplinan terhadap realitas kehidupan, realitas alam semesta, termasuk juga dalam tataran ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, jika kita hendak merunut perkembangan dari istilah adab ini sendiri, memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
jika melihat literatur dalam disiplin keilmuan, tradisi keilmuan para ulama-ulama klasik yang disampaikan, yang ditorahkan oleh ulama-ulama cendekiawan umat Islam, maka kita dapati bahwa terminologi adab pada asalnya berasal dari kata ma'dabah atau ma'dubah, yang berarti hidangan atau jamuan makan. Nah, biasanya orang-orang Arab dahulu kala mereka memiliki satu kebiasaan, yaitu mengundang para tetangga dan juga tamu-tamu untuk menghadiri hidangan ataupun jamuan makan, dan itu merupakan salah satu bentuk pemuliaan ya terhadap tetangga dan juga tamu. Kemudian diutusnya Nabi Muhammad SAW, terma adab ini bergeser menjadi makarimul akhlak atau akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana adab-adab itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam berbagai kesempatan. Kita kenal di sana ada adab makan dan minum. Kita kenal juga ada adab berpakaian. Kita kenal juga ada adab bermajelis. Kemudian kita kenal dengan adab kepada para tetangga, ya, dan seterusnya, di mana dia merupakan satu rangkaian akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, yang dikemas dalam satu sistem ataupun struktur yang cukup baik, sehingga dapat diperankan dengan kondisi yang terbaik. Kemudian berkembang lagi pengertian adab tersebut pada zaman dinasti Bani Umayyah, di mana seorang pengajar atau seorang pendidik yang mengajarkan kepada putra dan putri para raja, para sultan, disebut sebagai muaddib, di mana ia mengajarkan kepada mereka etika, sopan santun, tata krama, kemudian juga bagaimana menyampaikan pidato-pidato, ceramah-ceramah dengan bahasa yang baik, dengan nilai sastra yang tinggi. Lalu kemudian terma ini berkembang lagi pada masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, yang lebih luas maknanya kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat agama Islam, ya, terkait dengan halal dan haram, terkait dengan hukum-hukum pidana, hukum-hukum perdata, dan lain sebagainya. Kemudian pada abad kontemporer, abad modern kita belakangan ini, terma adab dikembangkan lebih luas lagi oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ya, dengan konsep at-ta'dibnya, di mana adab dapat dipahami sebagai sebuah keharmonisan atau sebagai sebuah proses yang integratif antara ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu-ilmu syar'i. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, Al-Attas mengembangkan konsepnya bahwa adab artinya adalah pengakuan dan pengenalan terhadap ilmu pengetahuan, ya, yang dihadapkan kepada realitas alam semesta secara terstruktur, hierarki, ya, harmonisasi antara aspek rohani, aspek akal, dan juga jasmani. Ya, kemudian daripada itu
ia mengeluarkan konsepnya bahwa tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah menjadikan manusia yang baik, manusia yang saleh. Dengan bahasa beliau, good man, yaitu manusia yang baik, manusia yang saleh, yaitu manusia yang mampu menempatkan dirinya dalam tataran realitas alam semesta secara terstruktur, yang dapat mengemban dan menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain dalam tatanan sosial masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia mampu berinteraksi sebaik-baiknya dengan lingkungan sekitarnya, hatta kepada makhluk-makhluk yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian alam sekitarnya, terhadap ilmu, pengetahuan, sains dan juga teknologi sebagai sebuah paparan integrasi dan juga komprehensivitas antara ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu-ilmu syar'i. Sehingga kalimat adab ini atau juga terminologi ta'dib ini menjadi sebuah istilah yang cukup mewakili proses pendidikan yang lebih komplit, yang lebih lengkap. Ya, meskipun demikian, ya ada beberapa konsep-konsep yang dapat diuji atau dapat kita uji, ya, untuk juga apakah menguatkan konsep ta'dib ini atau juga sebagai sebuah pembanding dari konsep ta'dib ini. Ya, karena memang sekali lagi adab biasanya dipahami sebagai sebuah tatanan akhlak-akhlak yang mulia secara terstruktur dan sistematis. Jadi dia merupakan kumpulan dari akhlak-akhlak yang mulia dalam satu pengamalan, ya, baik dalam masalah peribadatan atau juga dalam masalah muamalah. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah, istilah ini sejatinya juga terpopulerkan dari satu riwayat yang masyhur, yang cukup populer sampai ke telinga kita, di mana riwayat tersebut berbunyi, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rabbku, kata Nabi SAW, telah mendidikku dengan adab. Kemudian dia memperbagus, ya, pendidikan adabku. Riwayat ini cukup populer di telinga kita. Namun para ulama-ulama pentahqiq hadis, ya, menyatakan bahwa di antara adalah Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa riwayat ini tidak berasal dari jalur periwayatan yang sabit, yang tetap ataupun yang kokoh. Bahkan juga banyak di antara para ulama yang menyebutkan bahwa riwayat ini dhaif, bahwa para perawinya tidak dikenal, ya, kemudian juga tidak kuat dan lain sebagainya. Sehingga riwayat ini banyak diperbincangkan oleh para ulama-ulama ahli hadis dalam aspek kesahihannya atau kebenarannya. Namun sebagian besar dari mereka sepakat bahwa maknanya adalah sahih, maknanya adalah benar. Bahkan adab ini merupakan salah satu visi dan misi utama dari pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Dalam sebuah riwayat yang sahih, di mana beliau SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Sehingga terma akhlak lebih kuat dalam nas-nas Al-Quran
dan juga dalam teks-teks hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Di antara ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud adalah di atas agama Islam. Insyaallah ta'ala akan kita kupas penafsiran ayat yang mulia ini dalam episode berikutnya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian daripada itu, istilah adab dalam Pancasila. Kita kenal sila yang kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat adil dan kalimat adab sangat kuat berasal dari nilai-nilai agama Islam. Maka jangan selalu kita membenturkan antara Pancasila dengan kaum muslimin, apalagi dengan nilai-nilai agama Islam. Kita akan singgung sedikit. Menurut saya, sila yang kedua ini cukup menarik belakangan ini kita angkat. Insyaallah ta'ala sila yang kedua ini pun akan kita kupas dan akan kita ulas dalam episode yang berikutnya. Secara singkat, saya melihatnya sila yang kedua ini sebagai sebuah asas, sebagai sebuah proses, dan juga sebagai sebuah tujuan. Artinya apa? Sebagai sebuah asas, hendaknya kita menempatkan prinsip keadilan dan prinsip adab ataupun akhlak mulia, akhlak terpuji sebagai asas, sebagai landasan dari setiap tindak tanduk, perbuatan, perkataan, perilaku kita, baik dalam kapasitas kita sebagai individu atau juga sebagai bagian dalam tatanan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dari negeri yang kita cintai. Karenanya setiap perkataan dan perbuatan kita hendaknya dibangun di atas nilai-nilai keadilan dan di atas nilai-nilai adab dan akhlak yang mulia. Sebagai sebuah proses, maka hendaknya pendidikan yang kita jalankan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang kita laksanakan, semua program-programnya menjadikan keadilan dan nilai-nilai adab dan akhlak mulia ini sebagai sebuah rangkaian yang tidak boleh kita pisahkan. Semuanya mesti kita jalankan sebagai sebuah proses keadilan dan sebagai juga proses keadaban atau juga akhlak dan moral yang mulia dan yang terpuji. Sebagai sebuah tujuan yang hendaknya kita memiliki tujuan dari setiap perkataan dan perbuatan kita, kebijakan dan keputusan kita untuk mencapai nilai keadilan dan nilai keadaban. Sehingga sila yang kedua ini benar-benar menjadikan tatanan sosial kemasyarakatan berbangsa dan bernegara kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Anda tuliskan komentar-komentar Anda, ide-ide dan gagasan Anda, termasuk opini dan juga alternatif pengembangan yang hendak Anda sampaikan dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan ulasan singkatnya. Jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.